Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Cynthia Valencianipar dengan NIM 24010500021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Pengolahan Sampah di TPA Ganet Kota Tanjung Pinang menggunakan Casual Loop Diagram atau CLD. Nah, ini ada beberapa anggota kelompok. Nah, latar belakang penelitian ini adalah peningkatnya timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat di Kota Tanjung Pinang sendiri. Nah, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang itu mencapai 120,6 ton per hari. Nah, selain itu, sampah pesisir juga turut menambah beban di TPA Ganet. Nah, kondisi ini yang menyebabkan kapasitas dan sistem pengolahan TPA semakin tertekan. Nah, em, oleh karena itu, dilakukan analisis menggunakan CLD untuk memahami antara faktor dan sistem pengolahan sampah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga, yaitu pertama, faktor apa yang mempengaruhi peningkatan beban pengolahan sampah di TPA Ganet. Nah, kedua, bagaimana hubungan antara sebab akibat antar variabel dalam sistem pengolahan sampah. Nah, yang ketiga itu bagaimana struktur casual loop diagram yang dapat menggambarkan kondisi sistem tersebut. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan beban pengolahan sampah. Nah, yang kedua, eh, analisis hubungan antar variabel dalam sistem pengolahan sampah. Yang ketiga, penyusunan model konseptual berupa CLD untuk menggambarkan sistem pengolahan sampah di TPA Ganet. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di tempat pemrosesan akhir atau TPA Ganet Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, lokasi ini dipilih karena merupakan pusat pembuangan sampah Kota Tanjung Pinang menerima sampah di berbagai wilayah dan saat ini mengalami peningkatan beban dalam pengelolaan sampah. Nah, batas penelitian ini digunakan adalah fokus pada sistem pengolahan sampah di TPA Ganet dengan pendekatan casual loop diagram. Nah, penelitian ini tidak mencakup simulasi kuantitatif, melainkan hanya analisis konseptual sistem. Nah, identifikasi variabel kunci. Pada tahap ini kami mengidentifikasi variabel-variabel yang penting dalam sistem seperti jumlah penduduk, volume sampah, kapasitas pengangkutan, partisipasi masyarakat, hingga pencemaran lingkungan. Nah, variabel-variabel ini yang menjadi dasar dalam membangun model CLD untuk memahami hubungan antar faktor dalam sistem pengolahan sampah. Pada bagian ini dijelaskan adalah hubungan antar variabel yang bersifat positif maupun negatif. Eh, Misalnya nih, semakin tinggi jumlah penduduk, maka volume sampah juga meningkat. Sebaliknya, em, semakin baik pemilah dan dorong sampah, maka volume sampah yang masuk ke TPA Ganet dapat berkurang. Nah, hubungan inilah yang kemudian membentuk pola sistem pengolahan sampah di TPA Ganet. Nah, analisis gambaran sistem. Nah, pada slide ini ditampilkan casual loop diagramnya yang menggambarkan keseluruhan sistem. Terdapat eh, dua loop diagram yang menambahkan keseluruhan sistem. Terdapat dua loop utama, yaitu pengurangan sampah dari sumber dan peningkatan kapasitas pengangkutan. Loop ini menunjukkan bagaimana interaksi antar variabel dapat mempengaruhi jumlah sampah yang masuk ke TPA serta tingkat beban pengolahan.
Nah, temuan utama itu dari hasil analisis kami ditemukan bahwa variabel dominan yang mempengaruhi sistem adalah volume sampah. Nah, sedangkan variabel pengendali utama adalah anggaran pemerintah yang berperan mendukung kapasitas pengelola sampah. Nah, kesimpulannya peningkatan volume sampah menjadi faktor utama meningkat beban di TPA Ganet. Namun melalui peningkatan pemilihan sampah, partisipasi masyarakat dan kapasitas pengangkutan, tekanan terhadap TPA dapat dikurangi serta risiko pencemaran juga bisa dapat ditekan. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi.